Puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi saya percaya kasih Tuhan tetap menyatukan setiap kita anak-anak Tuhan, khususnya Kadosi Family. Biarlah hari-hari ini kita mau bertekun di dalam Dia, karena kita sedang menghadapi hari-hari yang tidak menentu. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan. Sebelumnya saya ajak mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sungguh baik. Semua yang terjadi saat atas seizin daripada Tuhan. Engkau punya maksud dan rencana yang sangat indah di dalam hidup kami. Mungkin kami tidak mengetahui saat ini Tuhan, tetapi karena Engkau adalah Alfa dan Omega, akhirnya juga akan kami mengetahui bahwa Engkau Allah yang begitu baik, yang akan membawa kami kepada kesempurnaan. Ajar kami bertekun di dalam Engkau, di dalam keadaan susah maupun senang, kami mau tetap setia kepadamu. Biarlah kasih Allah, kuasa Allah menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dengan pembukaan rahasia firman-Mu, kami boleh dituntun dalam keadaan yang tidak menentu ini, bagaimana kami bisa berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap pendengar, mengurapi kami semua, sehingga kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita mengetahui bahwa kita sedang mengalami hari-hari yang mungkin tidak mengenakan ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Kita teringat akan hukum Tuhan yang sangat simpel, yaitu bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati dan jiwa kita. Kemudian hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Saya percaya hari-hari inilah saatnya di mana hukum yang dikatakan hukum itu tidak bisa dilanggar. Hukum harus dilakukan. Demikian pula ini saatnya yang sangat tepat di mana kita melihat banyak orang susah, banyak orang menderita, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mereka tidak memiliki harta yang dulunya mungkin mereka miliki, sekarang mungkin pas-pasan, mungkin juga kekurangan, ya saudara. Sebab itu mari kita membaca firman Tuhan untuk kita bisa melakukan sesuatu menurut tuntunan daripada firman Tuhan. Kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini adalah pesan firman Tuhan di saat-saat yang banyak orang menderita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh orang. Bagaimana Tuhan mengajar supaya kita mengasihi. Kasih itu tidak kita sembunyikan. Bukan kasih yang ada di dalam hati, tetapi kasih adalah perbuatan. Maka di sini dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hari-hari ini saatnya yang tepat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa melakukan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Saya akan bacakan di dalam firman Allah yang hidup, demikian bunyinya. Biarlah semua orang melihat bahwa apapun yang saudara lakukan, saudara tidak mementingkan diri sendiri. Ingat, Tuhan akan segera menolong. Ya, kita diajar oleh Tuhan untuk kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa yang kita bisa lakukan bagi mereka. Dan kalimat yang terakhir dikatakan, ingat Tuhan akan segera menolong. Menolong siapa? Ya menolong kita. Ya,
untuk kita dapat berbagi, untuk kita bisa menyalurkan sesuatu kepada orang lain, supaya kebaikan yang kita lakukan itu bisa terwujud. Tuhan tidak hanya memerintahkan kepada kita, tetapi ujungnya ingat Tuhan akan segera menolong. Ya, untuk kita mampu menolong orang lain, Tuhan yang akan menolong kita, mencukupkan kebutuhan kita sehingga kita bisa memberi kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, biarlah di dalam setiap kehidupan kita tuntunan firman Tuhan ini benar-benar, inilah saatnya yang benar-benar dapat kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Saya akan membacakan lagi di dalam kitab Galati. Saya langsung saja membacakannya dalam firman Allah yang hidup. Di sini dikatakan, ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Dengan demikian, saudara mentaati perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa dikatakan kita menurut perintah Tuhan? Salah satunya adalah ikut merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Seperti saya tadi sudah katakan, banyak orang yang mengalami kesukaran dan kesulitan hari-hari ini. Ya. Dengan demikian saudara mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah mengasihi sesama. Ya. Nah, saudara-saudara, satu saat saya diberitahu oleh anak saya, dia mendapat sebuah telepon dari Solo. Ya, yang mengatakan bahwa ini yang menelpon ini adalah anak hamba Tuhan yang melayani di pedesaan yang kecil, ya. Dan saudara-saudara, dia berniat untuk tidak akan melayani pekerjaan Tuhan, untuk tidak yaitu ambil bagian di dalam pelayanan walaupun bapaknya seorang pendeta. Karena apa? Karena kemiskinan. Sehingga dia tidak berniat untuk menggantikan ayahnya. Tetapi ketika dia ikut home, ya, di mana anak-anak hamba Tuhan diberi motivasi, akhirnya dia dijamah oleh Tuhan. Dan dia sekarang ikut melayani orang tuanya, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, akhirnya dia merasakan dia tidak punya uang sama sekali. Sebab itu dia telepon, saya akan pinjam uang. Ya, kemudian dijawab, berapa? Ya, dikira mau hutang banyak jutaan, tetapi dia menjawab, saya akan hutang 100.000 saja. Untuk apa? Ya, untuk beli beras untuk keluarga saya. Ya, kemudian anak saya menjawab bahwa kalau cuma 100 gak usah dikembalikan. Tapi dia memberikan bukti ketika dia beli beras, ketika dia membeli sesuatu, itu di video, saudara. Ya, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar, yaitu membeli hutang itu untuk membeli beras. Ya, saudara-saudara, bukankah hal-hal seperti ini terjadi hari-hari ini? Ya, bukan hanya anak ini yang menderita, tetapi banyak hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan tidak menerima persembahan hari-hari ini. Inilah saatnya yang tepat, saudara-saudara, bagi kita semua anak-anak Tuhan ikut merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Bukan karena kita kaya, tetapi ini sebuah perintah. Perintah ini berlaku bagi orang miskin maupun orang kaya, banyak uangnya walaupun pas-pasan, ya, atau tidak punya uang, ya, saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang besar. Kalau dia memberi perintah, saudara, tidak ada yang sukar. Bagi penabur, Tuhan akan menyediakan benihnya. Kita hanya diminta oleh Tuhan memiliki hati. Kalau kita memiliki hati untuk memberi, Tuhan yang akan menolong dan menyediakan. Kesaksian-kesaksian banyak, saudara. Ketika kami sedang yaitu membagi sembako di Wonosari, ya, saudara-saudara, kemudian sembako itu dibagi, kemudian hati saya tergerak dan saya berkata kepada Bapak Gembala,
apakah mereka selain sembako tidak dikasih uang? Memangnya punya, ya. Saya tidak banyak, saudara. Saya tidak punya uang banyak. Tapi saya katakan saya punya. Dan mereka kemudian dibagi uang 100-100. Setelah itu, saudara, saya mendengar sebuah kesaksian dari mereka. Mereka kumpul 5 orang, saudara. Setelah itu mereka memberi kesaksian. Pada hari itu, mereka punya beras hanya sedikit dan mereka bersyukur. Mereka dikasih sembako. Dan dia mengatakan bahwa hari ini saya menyuci pakaian tidak pakai sabun karena saya tidak bisa membeli sabun. Ya, itu sebabnya Tuhan gerakkan hati saya mungkin. Ya, saudara-saudara. Dan itu menjadi suatu berkat yang luar biasa bagi orang lain. Dan kesaksian yang lain, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang menerima sembako. Ya, hanya sedikit mungkin, ya tidak banyak. Saudara, ya, berasnya tidak sampai 5 kilo. Ya. Tetapi ketika dia menerima, saudara, ada jemaatnya yang datang untuk minta pertolongan. Ya, akhirnya dia bagi 3. Berasnya dibagi 3, yang lain dibagi 3 juga mungkin. Ya, saudara-saudara, sehingga dia tidak punya apa-apa. Dan saya melihat memang hamba Tuhan ini melayani di pinggir sungai, saudara, di bawah jembatan. Dan saya kemarin juga membagi di sana, saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan. Dan saya melihat kondisi mereka betul-betul, ya, mereka sangat-sangat membutuhkan. Dan ketika hamba Tuhan ini sudah tidak punya apa-apa karena sudah dibagi kepada jemaat, saudara-saudara, kami datang setelah itu. Dan itu merupakan satu surprise yang luar biasa. Ya. Saudara-saudara, hamba Tuhan ini bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Dan ini semua, saudara-saudara, saya beritakan di sini supaya kita semua tergerak. Banyak orang susah hari-hari ini. Mari kita berbagi kepada orang yang lain. Nah, saudara-saudara, saya juga membaca di dalam satu ayat, 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Inilah yang diceritakan oleh firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi. Di sini tidak dijelaskan apakah orang itu kaya atau orang miskin atau orang pas-pasan. Tetapi dikatakan hanya siapa yang mempunyai harta duniawi. Kalau mereka melihat saudaranya kekurangan tetapi tidak melakukan apa-apa, pertanyaannya bagaimana kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam diri. Allah itu kasih, saudara. Barang siapa ikut kepada Tuhan, ada kasih di dalamnya. Dan di sini dikatakan, saudara-saudara, barang siapa mempunyai harta duniawi. Janda Sarfat punya harta duniawi, walaupun hanya sedikit, 5 roti dan tepung segenggam dan minyak di dalam buli-buli. Punya, ya, ini harta dunia, ya, yang akan dinikmati oleh janda ini dengan anaknya. Tetapi dia memberi. Tadinya dia makan separuh, anaknya separuh. Tetapi ketika Elia meminta itu, dia memberikan separuh, berarti anaknya dan dia mendapat 1/4. Dia punya harta dunia, tidak banyak, saudara. Itu sangat kritis hari itu, sebab dia tidak punya apa-apa lagi. Dan dia berkata, setelah itu aku akan mati. Tetapi dengan memberi, saudara, ya, janda ini melihat kemuliaan Tuhan. Hal ini mengajar kepada kita, saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang. Siapa yang memberi kepada orang lain, berarti dia memiutangi Tuhan. Dan itu Tuhan genapi di dalam janjinya. Janda ini tidak jadi mati, saudara-saudara, tetapi hidupnya penuh dengan kelimpahan. Ya, tepung segenggam tetap ada,
Saya percaya dia tidak hanya membuat lagi tepung segenggam, tapi dia tuang. Ya mungkin satu panci saudara, baru dia buat roti. Dan saya percaya tetangga-tetangganya juga mendapat bagian daripada kehidupan janda Sarfati. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, sehingga kekristenan kita dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga Tuhan dipermuliakan, saudara. Ya, nah mari kita melihat di dalam diri kita masing-masing. Apa yang hendak kita lakukan hari-hari ini? Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Ya, saya bacakan sebagai ayat yang terakhir di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Ayat itu mengatakan demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, saya ulangi. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Tuhan ingin kalau kita punya, ya kita berikan pada waktu itu juga. Ketika kita melihat orang-orang susah, jangan ditahan. Tidak peduli saudara memberikannya apa yang saudara miliki. Ya, sekali lagi janda Sarfat ini nggak punya apa-apa, tapi dia memberi. Dia memberi apa yang ada padanya. Sedikit atau banyak di tangan Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah saatnya kita menggenapi firman Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Biarlah nanti Tuhan akan melakukan bagian Tuhan terhadap kita, dan kita melakukan bagian kita terhadap sesama. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Percayalah janji firman Tuhan, ya dan amin adanya. Tangan-tangan yang saudara berikan, tangan-tangan yang teracuk, yang saudara di dalamnya ada kasih. Seperti Tuhan adalah kasih, Dia akan mengasihi kita dan akan melindungi kita dari sakit penyakit, dan Dia akan membawa kita untuk melihat kemuliaan Tuhan hari-hari ini kalau kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, saya ajak saudara untuk menyanyikan satu lagu, Ajarilah Kami Mengasihi. Referennya saja. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Berilah kami ini saling mengampuni. Berilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan tertancap di dalam hati kami sebagai anak-anak-Mu. Kami dapat berbuat banyak Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Kami percaya kami bisa melakukan itu semua karena Engkau yang memampukan kami Tuhan. Berikan kami hati yang suka berbagi, hati yang mengasihi,
hati yang tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi apa yang ada pada kami pakai untuk berbagi kepada orang lain. Dan Engkau akan balas itu dengan lipat kali ganda, seturut dengan janji kebenaran firman-Mu. Memberkati jemaat Kadosi Family dengan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini memiliki satu kuasa. Ketika kami mendengarnya Tuhan, maka itu sampai di dalam hati nurani kami yang paling dalam. Dan itu tidak kami hentikan sampai kami mendengar, tetapi sampai kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.